Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Cheat Kageno aka Shadow Garden. Dan kali ini tuh sendiri tuh mengenai sisi yang berlawanan. Ya, jadi ada yang minta sebutin beberapa anggota sekte Diabolos, tapi yang pemangku kursinya aja gitu kan, yang roundernya aja. Jadi yuk marilah kita coba bahas dalam konten bacain komentar subscriber plus konten gua sok tahu. Nah, organisasi Diabolos itu sendiri ataupun sekte Diabolos itu sendiri tuh udah gede banget gitu kan. Dan ideologinya itu sudah kayak kepercayaan agama bagi orang-orang yang menganutnya gitu kan, yang percaya sama si sekte itu sendiri yang membawa kedamaian palsu ataupun surga palsu lah bagi sebagian orang yang ada di ceritanya Shadow Garden itu sendiri. Dan tentu saja banyak banget anggotanya gitu kan, baik yang beneran jadi anggotanya ataupun mereka yang nggak sadar kalau mereka itu sedang dikendalikan. Nah, dari semua anggota itu ada yang dikenal dengan Knack of Rounder yang menjadi puncak dari kekuatan sekte Diabolos itu sendiri. Yang diketahui jumlahnya itu ada 12 posisi ataupun 12 kursi. Dengan semakin kecil urutan penomorannya itu sendiri, maka dianggap semakin kuat. Nah, jadi ini adalah beberapa urutan dari kesatria meja bundar tersebut. Nah, di urutan ke-12 itu kosong ya gitu kan, dan dijadikan tempat sebagai jebakan untuk orang-orang yang haus akan kekuasaan dan juga kekuatan. Karena kalau mereka bergabung ke dalam 12 kesatria meja bundar itu sendiri, tentu aja akan menguntungkan bagi mereka dalam memperoleh jatah air mata iblis Diabolos yang dianggap bisa membuat abadi. Dan tentu aja bakalan dapat kekuasaan juga sih dari pihak sektenya itu sendiri. Dan ada beberapa kandidat yang ingin menduduki kursi tersebut seperti Ruslan, Getan, juga si Doem gitu. Namun semuanya berakhir dengan kematian. So, di urutan ke-11 ada Nelson. Ya, Pak Tua Nelson gitu kan, yang palanya botak gitu. Nah, muka publik dari si Nelson itu sendiri itu adalah seorang petinggi gereja di kota Lingrum yang memiliki fasilitas dalam penelitian anak-anak kerasukan. Nah, di urutan nomor 10 ada Petos, orang yang menjadi dalang dari hancurnya desa Zeta di masa lalu gitu kan. Oh ya, sampai pada saat ini Petos masih mencari keberadaan Zeta yang diketahui memiliki koneksi dengan organisasi Shadow Garden. Lalu urutan ke-9 itu adalah yang mulia pengendali kalilawar kuat bernama Mordred gitu kan. Ya, Mordred menduduki kursi ke-9 dan berhasil mengendalikan kerajaan Oriana dari balik bayang-bayang. Next ada urutan ke-8 yang masih belum diketahui siapa. Lalu di kursi ke-7 juga masih belum diketahui siapa. Yang ke-6 juga masih belum diketahui siapa gitu kan. Sedangkan di kursi ke-5 diduduki oleh karakter bernama Fenrir yang memiliki kontrol penuh terhadap kekuatan sekte di kerajaan Midgard, terutama tuh untuk para bangsawan-bangsawan kelas atas atau yang dikenal dengan sebutan 13 Knack Sword. Lalu di kursi ke-4 masih belum diketahui siapa. Kursi ke-3 juga masih belum diketahui siapa. Yang kedua dan yang pertama juga nggak tahu siapa gitu kan, masih belum diperlihatin. Oh ya, di antara beberapa kursi yang belum diketahui tersebut ada anggota yang bernama Loki. Aku tidak tahu ya dia berada di kursi yang keberapa, tapi dari ceritanya si Petos, Loki dan Fenrir sama-sama bersaing dalam perebutan tetesan air iblis Diabolos. Bahkan Loki dianggap sebagai orang yang memiliki inisiatif lebih dulu gitu kan di dalam proyek pemburuan bayangan ataupun proyek yang bakalan mencoba untuk menghancurkan organisasi Shadow Garden itu sendiri. Ya, di tengah begitu banyak kegagalan yang dilakukan sama fraksi Fenrir, di sini si Loki itu memberikan usulan untuk bisa memukul balik organisasi Shadow Garden dengan bekerja sama antar para pemangku kursi yang ada di Knack of Rounder itu sendiri. So, jadi aku pikir Loki berada di kursi ke-4 atau tidak ketiga gitu kan. Kalau enggak gitu kan, itu sih menurutku gitu kan. Jadi bagaimana kalau menurut kalian? Apakah Loki berada di kursi yang keberapa gitu kan? Lebih tinggi atau mungkin lebih rendah dari si Fenrir itu sendiri? Sampai-sampai para anggota Ron setuju dengan rencananya dalam mengatasi masalah Shadow Garden yang semakin kesini semakin membesar. Oh ya, dari cerita Petos juga pada volume kelimanya, dari ke-12 kursi yang tersedia, ada 2 kursi yang kosong memang sejak awal gitu kan. Dan dengan kematian Nelson dan juga Mordred lalu disusul dengan Fenrir, maka sekarang hanya tersisa Petos dan Loki yang diketahui masih hidup. Berarti ada sisa 5 anggota lagi yang tersebar di kerajaan Valgata dan juga negeri para elf yang sedang terjadi kekacauan. So, kalau dilihat dari nama-nama terakhir gitu kan yang disebutkan seperti Fenrir, terus ada Loki, apakah nama untuk 3 kursi lainnya yang masih kosong akan menggunakan nama dari mitologi Nordik lagi seperti Hela, Odin, atau mungkin Thor? Nah, menarik nih untuk kita tunggu cerita ke depannya. So, jadi hanya itulah yang aku ketahui mengenai keanggotaan dari Knack of Rounder itu sendiri, dan jika ada yang salah aku minta maaf.
Dan jika ada yang ingin kalian tambahkan, kalian bisa bantu aku dengan cara menuliskannya itu di kolom komentar, siapa tahu menarik gitu kan. Nah, bagi kalian yang pengen nonton animenya dari Shadow Garden, kalian bisa nonton di aplikasi Vidno ya. Yang link tautannya sendiri telah aku sertakan di kolom deskripsi video ini. Jadi kalian bisa nonton lewat sana. Ya, akhir kata itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.